Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sonia Ramadhani dengan NPM 21082602030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok gastrointestinal, yaitu yang bertemakan kolestitis. Nah, jadi untuk penyakit kolestitis ini apa sih? Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelainan atau penyakit kolestitis ini? Nah, jadi untuk secara definisi, yang pertama kita akan bahas mengenai secara definisi. Jadi kolestitis ini merupakan peradangan pada kantong empedu atau vesikafilia. Nah, organ kecil yang membentuk kantong yang berada di bagian hati atau hepar. Nah, kantong empedu ini berfungsi menyimpan dan mengonsentrasikan empedu, yaitu cairan yang diproduksi hati dan digunakan untuk mencerna lemak di usus halus. Nah, sebagian besar kasus kolestitis ini disebabkan oleh obstruksi atau penyumbatan saluran empedu, terutama oleh batu empedu atau kolelithiasis. Nah, selanjutnya ketika batu menyumbat ductus cysticus atau saluran yang mengalirkan empedu dari kantong ke ductus hepaticus. Nah, maka empedu terperangkap, terjadi stastis. Nah, dan memicu peradangan lokal yang bisa berkembang menjadi infeksi sistemik. Nah, jadi secara sederhananya atau secara singkatnya, jadi kolestitis ini merupakan peradangan yang biasanya terjadi karena adanya aliran empedu terhambat sehingga terjadi tekanan iritasi dan kemudian meradang di dalam kantong empedu. Nah, adapun klasifikasi dari kolestitis ini ada berdasarkan penyebab. Ada dua, yaitu kolestitis akut dan kolestitis kronik. Nah, jadi untuk kolestitis akut ini untuk alkulus sekitar 90% penyebabnya itu sangat besar gitu, pemicu utamanya karena sekitar 90%, dan kalau kalkulus itu sekitar 10%. Jadi untuk alkulus ini disebabkan oleh batu empedu yang menyumbat ductus cysticus. Nah, ini merupakan penyebab tersering atau terbanyak gitu. Ini atau etiologi atau penyebabnya gitu. Nah, untuk kalau kalkulus itu sedikit, hanya sekitar 10%. Terjadi tanpa adanya batu. Biasanya terjadi pada pasien dalam kondisi kritis seperti trauma berat, luka bakar luas, sepsis, ataupun pasien ICU dengan ventilator. Nah, untuk sedangkan kolestitis kronik, kapan sih disebut dengan kolestitis kronik? Nah, jika terjadi akibat peradangan akut yang berulang-ulang, jadi secara berulang-ulang dan dapat menyebabkan fibrosis dan penebalan di dinding kantong empedu. Bahkan klasifikasi kantong empedu ini atau filia gallbladder ini yang bisa meningkatkan risiko kanker kantong empedu, ya, kantong empedu gitu. Jadi untuk kolestitis akut umumnya mendadak dan sangat sering. Dan sedangkan kronik biasanya perkembangan itu berlahan-berlahan dan bisa tidak bergejala gitu, sudah tidak bergejala, namun membawa risiko jangka panjang gitu. Nah, atau adapun patofisiologi dari kolestitis ini, jadi yang pertama proses awalnya kolestitis ini umumnya diawali dengan obstruksi saluran empedu yang disebabkan oleh yang pertama stasis empedu menjadi meningkatkan tekanan intraluminal, dan akibatnya terjadi iritasi mukosa kantung empedu sehingga terjadi peradangan lokal. Nah, bisa tidak ditangani. Bila tidak ditangani, maka mukosa bisa rusak dan terjadi infeksi sekunder oleh bakteri seperti E. coli, Klebsiella ataupun Enterococcus. Nah, pada kolestitis alkalkulus biasanya penyebabnya bukan batu, tetapi disebabkan oleh hiperperfusi atau iskemik pada jaringan kantong empedu karena aliran darahnya yang buruk. Nah, ini sering ditemukan pada pasien dengan kondisi sistemik berat atau misalnya seperti sepsis, trauma, ataupun nutrisi parenteral total yang lama. Nah, jadi yang perlu diingat atau perlu dipahami, jadi untuk infeksi biasanya merupakan komplikasi sekunder atau awalnya itu adalah sumbatan dan peradangan pada kantong empedu. Nah, adapun faktor risiko. Nah, faktor risiko klasik atau dikenal dengan istilah 4F. Nah, jadi ada female, fat, fertile atau dan forty. Nah, female itu secara umum atau risiko paling sering itu pada wanita. Lebih berisiko karena disebabkan oleh hormon estrogen meningkat, maka meningkat kolesterol empedu. Karena hormon estrogen meningkatkan kolesterol empedu. Nah, fat biasanya obesitas meningkatkan kadar kolesterol dan risiko batu empedu. Selanjutnya, wanita usia subur atau karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Nah, usia sekitar 40 tahun dan lebih itu lebih menjadi risiko yang besar untuk terjadinya kolestitis ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk faktor tambahannya bisa berupa riwayat batu empedu sebelumnya, maka bisa mengalami kolestitis. Nah, puasa lama atau nutrisi parenteral totalnya sehingga menurunkan mortalitas kantung empedu. Nah, trauma atau sepsis biasanya terutama untuk kasus yang alkulus. Nah, jadi untuk faktor hormonal, metabolik, dan kondisi kritis semuanya berperan dan meningkatkan risiko kolestitis. Nah, jadi untuk gejala klinisnya atau biasanya pasien datang dengan keluhan apa sih untuk yang menderita kolestitis ini? Nah, biasanya
pasien datang dengan keluhan nyeri hebat di kuadran kanan atas abdomen yang bisa menjalar ke bagian punggung, dan disebut nyeri referral. Nah, biasanya juga pasien bisa datang dengan mual, muntah, demam juga dan meriang, mendadak adanya proses inflamasi dan infeksi, dan nanti saat melakukan pemeriksaan fisik ada pemeriksaan fisik tambahan jika kita curiga kolestitis, maka itu pemeriksaan berupa pemeriksaan morphine. Nanti saat pemeriksaan morphine itu positif. Bagaimana sih caranya? Jadi nanti saat perut kanan atas ditekan, dia itu ditekan, dan pasien diminta menarik nafas, akan terjadi muncul terasa nyeri tajam sehingga pasien menghentikan inspirasi secara refleks gitu prosesnya. Selanjutnya ikterus ringan bisa muncul bila ada sumbatan total pada saluran empedu. Nah, jadi nanti kesimpulannya untuk gejala klinisnya itu biasanya pasien nanti kita lakukan pemeriksaan morphine dengan cara yang tadi sudah dijelaskan. Nah, salah satu tanda klinis yang sangat khas gitu. Jadi dari pasien kolestitis, dan wajib diperiksa saat pasien mengeluhkan nyeri perut kanan atas. Nah, kalau kita curiga pasiennya itu nyeri perut kanan atas, pasiennya itu kolestitis. Nah, ada jadi beberapa pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang. Jadi untuk pemeriksaan penunjang yang laboratorium atau pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, nanti leukositosisnya itu peningkatan sel darah putih gitu ya kan, untuk menandakan peradangan dan inflamasi. Nah, selanjutnya peningkatan enzim hati ya, atau HEPA, yaitu AST, ALT dan juga ALP, dan bilirubin jika terjadi obstruksi empedu yang luas. Nah, jadi untuk pemeriksaannya lagi yaitu beberapa pemeriksaan USG abdomen itu nanti untuk menunjukkan batu empedu, penebalan dinding kantung empedu, dan cairan perikolestitik. Nah, ada juga kok standar dari pemeriksaan kolestitis ini merupakan yaitu HIDA scan atau hepatobiliary immunodiatic acid scan, yaitu pemeriksaan gold standar jika diagnosanya tidak pasti pada USG gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk USG adalah alat utama yang digunakan, tetapi jika kalau masih meragukan atau USG-nya itu normal, maka kita bisa lanjut, tapi kalau kita masih mencurigai nih pasiennya kolestitis, maka kita lakukan pemeriksaan HIDA atau HIDA scan digunakan karena lebih sensitif, atau karena itu gold standar dari pemeriksaan kolestitis ini. Nah, adapun beberapa diagnosa banding dari kolestitis ini. Yang pertama ada kolonitis, yaitu infeksi saluran empedu utama, pankreatitis, peradangan pankreas yang bisa disebabkan oleh batu empedu, ulkus duodenum proparasi, nyeri abdomen mendadak dan parah. Adapun apendisitis bisa juga sampai ke apendisitis yang tinggi, tapi sampai di sini dia. Itu apendisitis yang terletak lebih tinggi bisa meniru nyeri RUQ. Nah, karena banyaknya penyakit saluran cerna bagian atas, maka yang gejalanya mirip, penting untuk kita menyingkirkan diagnosa lain seperti pankreatitis atau ulkus gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih komplikasi dari kolestitis ini sendiri? Jadi jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat berkembang menjadi yang pertama empidema kantung empedu. Empidema kantung empedu ini terbentuknya abses berisi nanah di kantung empedu. Nah, selanjutnya itu terjadi perforasi dinding kantong empedu pecah sehingga menyebabkan peritonitis atau radang selaput perut. Nah, selanjutnya abses subhepatik, yaitu nanah terbentuk di sekitar hepa. Dan juga ada sepsis dan juga kolistiasis ke ductus hepaticus. Jadi kolistiasis ke ductus hepaticus itu menyebabkan kolagitis atau infeksi saluran empedu. Sepsis, infeksi penyebaran ke seluruh tubuh. Nah, jadi untuk peningkatan yang untuk penanganan yang terlambat bisa menyebabkan kondisi yang sangat serius gitu. Bahkan mengancam nyawa seperti sepsis atau peritonitis. Nah, selanjutnya bagaimana tata laksana dari kolestitis ini? Jadi dapat kita bedakan, tadi kan untuk klasifikasinya dibedakan untuk dari penyebab ada akut dan kronik. Jadi untuk kolestitis akut itu kita bisa rawat inap untuk observasi dan stabilitas. Puasakan NPO, cairan intravena dan analgetik kita berikan. Antibiotik septrum luar kita berikan seperti ceftriaxone dan ceftriaxone plus metronidazole. Nah, kolesistektomi juga bisa kita lakukan untuk pengangkatan kantung empedu. Nah, dilakukan segera kurang dari 72 jam jika pasien stabil. Tertunda jika pasien tidak stabil, misalnya harus menunggu kondisi membaik dulu gitu. Nah, jadi kalau yang untuk kolestitis yang kronik itu penanganan utamanya itu kita lakukan kolestektomi elektif atau yang terjadwal gitu. Nah, jadi secara singkatnya untuk pilihan terapi definitif tetaplah operasi gitu. Namun waktu pelaksanaannya tergantung stabilitas klinis pasien atau keadaan pasien gitu. Nah, untuk bagaimana pencegahannya? Jadi untuk pencegahan dari kolestitis ini yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal. Jangan sampai obesitas, karena obesitas adalah salah satu pemicu utama gitu. Faktor risiko juga untuk mencegah terbentuknya batu empedu gitu. Nah, diet yang rendah lemak itu mengurangi kerja kantung empedu. Selanjutnya yaitu hindari puasa ekstrim gitu ya. Untuk yang hindari puasa ekstrim atau penurunan berat badan yang mendadak menyebabkan
menyebabkan stagnasi empedu gitu. Nah, jadi untuk pencegahan berfokus pada gaya hidup sehat gitu, gaya hidup sehat yang menghindari resiko terbentuknya batu empedu. Karena itu merupakan penyebab utama dari kolestititis ini. Nah, baik, jadi sekian presentasi dari saya. Ini ada beberapa referensi dalam menyusun mind mapping pada kali ini. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.